Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tenang selalu untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bayangkan suatu pagi yang tenang. Bapak atau Ibu bangun, mencuci muka seperti biasa, lalu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di pipi muncul bercak gelap yang sebelumnya belum ada. Garis halus mulai terlihat di sekitar mata. Warna kulit pun tampak memudar perlahan, seperti kehilangan cahaya dari dalam. Dulu, di usia 30-an atau 40-an, kulit Bapak Ibu mungkin selalu tampak segar meski hanya dicuci dengan air sumur. Tak perlu krim mahal, tak ada flek, tak ada kerutan. Saat ke pasar, tetangga sering berkata, "Wajah ibu selalu cerah, ya." Atau mungkin suami diam-diam memuji dari balik koran sambil tersenyum. Tapi sekarang, cermin terasa seperti pengingat yang tak berkata-kata. Waktu telah berlalu, dan kulit pun ikut pergi perlahan-lahan. Pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar tak bisa diperlambat? Mungkin Bapak Ibu sempat berpikir, ini pasti karena usia. Lalu mencoba krim malam, lotion pemutih, bahkan produk mahal dari apotek. Tapi hasilnya tetap sama. Bercak itu tak juga hilang. Kulit tetap kusam. Dan perlahan, kepercayaan diri pun ikut memudar. Apakah ini hanya karena faktor luar seperti sinar matahari? Atau ada sesuatu di dalam tubuh yang tidak lagi bekerja seperti dulu? Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam, karena jawabannya bukan terletak di permukaan kulit, melainkan di dalam tubuh, tepatnya pada mineral yang perlahan menipis seiring bertambahnya usia. Salah satu mineral itu bisa jadi kunci untuk menghambat munculnya flek hitam, garis halus, dan kulit kusam yang sering dianggap sebagai bagian wajar dari penuaan. Mari kita pahami bersama, sebelum kondisi ini berkembang lebih jauh. Saya, Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 3 dekade mendampingi pasien usia lanjut di berbagai pelosok Indonesia, dari Pekalongan hingga Makassar. Di setiap ruang praktik, keluhan tentang kulit seringkali terdengar seperti bisikan pelan, disampaikan dengan rasa sungkan. "Dok, kenapa ya wajah saya makin banyak bercak?" Atau, "Kulit saya kok makin tipis dan kelihatan tua?" Banyak lansia akhirnya memilih jalan pintas, membeli krim pemutih dari toko daring tanpa tahu kandungannya. Bahkan ada yang memakai krim wajah milik cucu, karena mengira semua kulit itu sama saja. Padahal kulit lansia jauh lebih tipis, lebih sensitif, dan lebih rentan terhadap iritasi. Produk yang salah justru bisa memperparah kondisi kulit yang sebenarnya masih bisa dijaga secara alami. Disinilah pentingnya memahami bahwa kulit bukan sekadar urusan estetika. Ia adalah bagian dari tubuh yang melindungi, memberi sinyal, dan mencerminkan kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Sayangnya, sebagian besar dari kita terbiasa mengaitkan masalah kulit hanya dengan kosmetik. Jika kulit tampak gelap, kita buru-buru cari pemutih. Kalau mulai keriput, kita beli pelembab. Tapi jarang ada yang bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam tubuh saya? Padahal seperti yang pernah dikatakan guru saya di Fakultas Kedokteran, kulit adalah cermin paling jujur dari metabolisme tubuh. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering luput dari perhatian, mineral. Bukan sekadar suplemen, tapi elemen kecil yang menentukan bagaimana tubuh menyerap nutrisi, membentuk kolagen, dan mengatur pigmen kulit. Ada satu mineral yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat dan merata setelah usia 60 tahun. Sayangnya, justru mineral inilah yang paling sering hilang diam-diam dalam tubuh orang lansia. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pembahasan ini sampai tuntas. Karena ketika kita memahami penyebab sebenarnya dari flek hitam dan kulit menua, kita tidak hanya bisa memperbaikinya, tapi juga bisa mencegahnya sejak sekarang, dari dalam tubuh kita sendiri. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa bingung karena perubahan kulit yang terjadi begitu cepat setelah memasuki usia 60? Dulu kulit terasa kenyal, cerah, dan rata warnanya. Sekarang, tanpa perawatan yang berbeda pun, kulit tiba-tiba tampak kusam, muncul bercak gelap di pipi, atau kerutan halus di sekitar bibir dan mata. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah ini memang tak bisa dihindari karena usia? Jawabannya, tidak selalu. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami 2 hal penting yang saling berkaitan. Pertama, penurunan kemampuan sistem pencernaan. Perut mulai menghasilkan lebih sedikit asam lambung, usus tidak seaktif dulu dalam menyerap nutrisi, dan hati mulai bekerja lebih lambat dalam memproses mineral. Kedua, menurunnya cadangan mineral penting, khususnya zinc, koper, dan magnesium, yang memiliki peran besar dalam menjaga elastisitas kulit, pembentukan kolagen, dan pengaturan produksi melanin. Flek hitam,
Kulit kusam atau kerutan bukanlah semata-mata akibat sinar matahari atau sabun wajah yang salah. Seringkali, itu adalah tanda tubuh tidak lagi mendapatkan atau menyerap cukup mineral penting yang dulu dengan mudah tersedia saat muda. Jadi, ketika kita melihat kulit berubah, jangan langsung mencari solusi dari luar. Bisa jadi, yang dibutuhkan tubuh justru adalah bantuan dari dalam. Mineral sederhana yang terlupakan, tapi krusial dalam memperbaiki dan menjaga struktur kulit. Pertanyaannya sekarang adalah, mineral apa yang paling berpengaruh? Dan bagaimana tubuh kita bisa menyerapnya kembali di usia lanjut? Ketika sistem pencernaan dan hati sudah tak sekuat dulu, kita akan bahas bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam praktik sehari-hari saya sering ditanya, kalau saya sudah makan makanan sehat, kenapa kulit tetap kering dan muncul bercak hitam? Pertanyaan ini sangat penting, dan jawabannya justru banyak didukung oleh temuan para ahli, termasuk dari Jepang. Salah satu penelitian dari Osaka Institute of Health Sciences melibatkan kelompok lansia berusia 65 tahun ke atas. Mereka membandingkan kemampuan tubuh dalam menyerap zinc antara kelompok muda dan kelompok lansia. Hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun jumlah zinc yang dikonsumsi sama, tingkat penyerapan zinc pada kelompok lansia turun hingga 35–40% dibandingkan orang berusia 30-an. Artinya, tubuh orang tua memang menyerap mineral ini jauh lebih sedikit, meskipun makanannya sudah cukup. Mengapa bisa begitu? Karena saat usia bertambah, produksi asam lambung menurun, pergerakan usus menjadi lebih lambat, dan permukaan usus halus, tempat penyerapan nutrisi, tidak lagi seaktif dulu. Hal ini menyebabkan mineral seperti seng dan tembaga yang sangat penting bagi kulit, justru keluar dari tubuh tanpa sempat dimanfaatkan secara optimal. Itulah sebabnya, banyak orang tua merasa sudah makan bergizi, tapi tetap mengalami kulit kering, mudah keriput, atau timbul flek. Bukan karena makanan kurang, tapi tubuhnya tidak lagi bisa menggunakannya dengan baik. Disinilah peran kita sebagai lansia, bukan sekadar makan banyak, tapi mulai makan dengan strategi, memilih bentuk mineral yang mudah diserap sambil membantu pencernaan agar bisa bekerja lebih baik. Ibu Sumiati, 66 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Salatiga. Ia seorang ibu rumah tangga sederhana, hidup bersama suami dan 2 cucu yang masih duduk di sekolah dasar. Suatu hari beliau datang ke puskesmas dengan wajah yang tertutup masker kain tipis. Saat membuka maskernya, saya bisa melihat kulit wajahnya dipenuhi bercak hitam besar kecil, terutama di sekitar pipi dan dagu. Ia berkata, "Pelan, saya malu dok. Anak saya tidak pernah bilang apa-apa, tapi saya tahu mereka heran lihat wajah saya berubah begini." Ibu Sumiati telah mencoba segala macam perawatan herbal rumahan, mulai dari air beras, lidah buaya, hingga masker kunyit. Ia juga membeli krim malam dari toko daring, tapi tak ada yang benar-benar membantu. Kulitnya tetap kusam dan tampak makin tidak merata. Setelah kami periksa dan telusuri lebih dalam, ternyata selama bertahun-tahun, beliau sangat jarang mengonsumsi makanan hewani karena takut kolesterol. Sumber zinc dan koper dalam makanannya sangat minim. Selain itu, pencernaannya juga sudah tidak sekuat dulu. Hasilnya, kulit pun kehilangan daya regenerasinya. Bercak muncul, warna kulit tidak lagi stabil. Kami bantu dengan pola makan sederhana yang menambahkan tempe, kacang hijau rebus, hati ayam seminggu sekali, dan suplemen ringan untuk sementara. 2 bulan kemudian beliau datang lagi. Wajahnya belum seperti dulu, tapi sorot matanya sudah berubah. Ia berkata, "Sekarang saya sudah berani buka masker kalau ada tamu." Perubahan itu tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di rasa percaya diri. Dan semuanya berawal dari satu langkah kecil, memperbaiki kekurangan mineral yang tidak pernah ia sadari. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam. Apa peran utama dari zinc dalam menjaga kekencangan dan warna kulit lansia? Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa kulit kita bisa tetap kencang, halus, dan tidak cepat menua saat masih muda? Salah satu jawabannya terletak pada satu mineral penting yang sering kita lupakan, zinc atau seng. Zinc membantu tubuh membentuk kolagen, protein penting yang menjaga kulit tetap elastis dan tidak mudah keriput. Ketika tubuh memiliki cukup zinc, proses regenerasi kulit berjalan lancar, luka cepat sembuh, dan kulit mampu melawan paparan radikal bebas dari lingkungan. Tapi saat kadar zinc menurun, perlindungan itu mulai hilang. Kulit mulai tampak lemah, mudah teriritasi, muncul garis halus, dan sulit pulih dari kerusakan. Masalahnya, seperti yang sudah kita bahas di awal, tubuh lansia tidak lagi menyerap zinc sebaik dulu.
Bahkan jika Bapak Ibu makan makanan yang mengandung zinc seperti daging ayam atau seafood, belum tentu tubuh bisa menggunakannya dengan maksimal. Kondisi ini makin sulit karena banyak lansia mengalami gangguan pencernaan ringan tanpa disadari, seperti perut kembung, maag, atau sembelit yang menghambat penyerapan zinc. Itulah mengapa banyak orang tua merasa kulit mereka rusak dari dalam, padahal mereka sudah tidak lagi terpapar sinar matahari atau bahan kimia. Zinc membantu menjaga struktur kulit, mengendalikan produksi minyak, serta mempercepat pemulihan jaringan yang rusak. Pertanyaannya sekarang, kalau zinc begitu penting, bagaimana agar ia bisa bekerja optimal? Dan apakah cukup hanya dengan makan banyak? Jawabannya akan kita temukan saat membahas mineral kedua yang tak kalah penting, tembaga, koper. Setelah kita memahami betapa pentingnya zinc bagi kulit, sekarang saatnya mengenal tembaga, atau dalam istilah medis disebut koper, sebagai mineral pendamping yang tak kalah vital. Banyak orang tidak menyadari bahwa zinc dan koper bekerja seperti pasangan tari. Jika salah satu terlalu dominan, yang lain bisa terganggu fungsinya. Koper juga punya peran penting untuk kesehatan kulit lansia. Pertama, membantu tubuh menyerap dan menggunakan zinc dengan efektif. Tanpa cukup koper, zinc yang masuk ke tubuh bisa saja tidak diolah dengan baik. Kedua, koper juga berperan dalam pengaturan produksi melanin, pigmen yang menentukan warna kulit. Ketidakseimbangan dalam kadar koper dapat menyebabkan produksi melanin menjadi tidak merata, dan inilah yang memicu munculnya bercak gelap di wajah, bahkan tanpa paparan sinar matahari berlebihan. Saya teringat seorang pasien pria dari Banyuwangi, usia 71 tahun, yang sering mengeluhkan bercak hitam hanya di satu sisi wajah. Saat kami telusuri, ternyata ia mengonsumsi suplemen seng dalam dosis tinggi tanpa disertai asupan tembaga. Akibatnya, keseimbangan mineral terganggu, dan kulit pun menunjukkan reaksi. Hal penting yang perlu Bapak Ibu ingat, terlalu banyak zinc bisa menyebabkan kekurangan koper secara diam-diam, dan sebaliknya. Karena itu, pendekatan terbaik bukanlah menambahkan satu mineral secara berlebihan, melainkan menjaga keseimbangan yang halus di antara keduanya. Lalu, bagaimana dengan peran magnesium? Apa hubungannya dengan peremajaan kulit dan penuaan yang sehat? Kita akan bahas selanjutnya. Di antara berbagai mineral penting bagi kulit, magnesium seringkali luput dari perhatian. Padahal, ia berperan besar dalam mengatur peradangan, memperbaiki sel, dan menjaga keseimbangan sistem saraf, yang semuanya berdampak langsung pada kulit lansia. Saya sering bertanya pada pasien, "Ibu tidur nyenyak semalam?" Atau, "Apakah Bapak sering merasa tegang otot atau kelelahan walau tidak banyak aktivitas?" Karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi petunjuk bahwa tubuh mulai kekurangan magnesium. Magnesium membantu tubuh meredakan stres dari dalam, yang jika terus dibiarkan, bisa memicu peradangan halus di kulit. Inilah yang membuat kulit tampak kusam, mudah iritasi, dan sulit pulih dari goresan kecil. Bagi lansia yang sering mengalami gatal tanpa sebab, atau kulit yang seperti kering dari dalam, sangat mungkin ada kekurangan magnesium yang tidak disadari. Selain itu, magnesium juga mendukung kualitas tidur, yang berpengaruh besar terhadap regenerasi kulit di malam hari. Jika tidur terganggu, produksi hormon perbaikan sel pun menurun, membuat kulit tidak sempat memperbaiki dirinya sendiri. Saya biasanya menyarankan sumber magnesium alami yang mudah diterima tubuh, seperti bayam rebus, pisang matang, tempe kukus, dan biji bunga matahari. Polanya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau dilakukan dengan konsisten. Jadi, jika zinc dan koper adalah fondasi struktur kulit, maka magnesium adalah penjaga ritmenya, membantu kulit pulih, tenang, dan tetap seimbang. Berikutnya mari kita bahas, apa risikonya jika kita berlebihan mengonsumsi mineral ini tanpa panduan seimbang? Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia lanjut, tubuh kita tidak hanya lebih rentan terhadap kekurangan mineral, tapi juga terhadap kelebihan. Dan sayangnya, banyak lansia yang tergoda untuk mengonsumsi suplemen tinggi zinc atau magnesium tanpa pengawasan, karena berpikir lebih banyak berarti lebih baik. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Terlalu banyak zinc bisa mengganggu penyerapan koper, yang sangat penting bagi kesehatan kulit dan sistem saraf. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan gejala seperti kelelahan, nyeri sendi ringan, bahkan masalah pencernaan seperti mual atau diare. Sebagian pasien juga merasa wajahnya lebih pucat dan kulit terasa dingin. Sementara itu, kelebihan magnesium juga bukan tanpa risiko. Jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi, magnesium bisa menyebabkan diare kronis, gangguan perut, dan bahkan bisa mengganggu penyerapan zat gizi lain seperti kalsium dan vitamin B.
Hal yang sering saya sampaikan di ruang praktik adalah tubuh lansia itu seperti timbangan halus. Sedikit saja tidak seimbang, bisa terasa dampaknya ke seluruh sistem. Itulah mengapa pendekatan kita harus cermat dan penuh perhatian, bukan buru-buru. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh mengonsumsi suplemen, tapi mari kita belajar untuk memulainya dari makanan, dari sistem pencernaan yang sehat, dan dari pemahaman bahwa yang berlebihan justru bisa merugikan. Selanjutnya, kita akan bahas cara makan cerdas untuk lansia. Bagaimana menyusun pola makan sederhana agar tubuh bisa menyerap mineral dengan maksimal. Setelah kita memahami betapa pentingnya zinc, koper, dan magnesium untuk kesehatan kulit, muncul pertanyaan penting. Bagaimana caranya agar tubuh benar-benar bisa menyerap semua mineral itu dengan baik? Terutama di usia lanjut, banyak lansia datang ke saya dan berkata, "Dok, saya sudah makan sayur tiap hari, makan tempe, makan buah, tapi kenapa kulit tetap kering dan flek tidak berkurang?" Saya pun sering menjawab dengan pelan, "Yang Bapak Ibu makan mungkin sudah benar, tapi belum tentu diserap. Di usia kita, tubuh tidak lagi bekerja seperti dulu. Asam lambung berkurang, usus menjadi lebih lambat dalam menyerap nutrisi, dan hati yang dulu kuat menyimpan mineral sekarang mulai melemah. Maka dari itu, cara kita makan harus berubah, bukan sekadar apa yang dimakan." Contohnya, ketika makan tempe kukus atau pisang, akan jauh lebih baik jika dimakan bersama sedikit lemak sehat, seperti santan encer atau minyak kelapa murni. Lemak membantu mineral larut lebih mudah dan diserap usus. Saya juga sering mengingatkan, jangan buru-buru minum teh atau kopi setelah makan, karena zat tanin di dalamnya bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti zinc dan iron. Mengunyah perlahan pun sangat membantu. Lansia yang terbiasa makan terburu-buru seringkali kehilangan manfaat nutrisi karena tubuh tidak sempat menyerapnya dengan optimal. Dan yang paling sering saya lihat, banyak orang tua makan dengan menu yang sama tiap hari. Sayur bening, nasi putih, dan kerupuk. Padahal tubuh butuh keragaman. Makin beragam sumber makanan, makin lengkap mineral yang masuk. Jadi bukan soal makan lebih banyak, tapi makan dengan cara yang mendukung tubuh agar bisa menyerap dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekarang, mari kita lihat tanda-tanda halus yang sering muncul saat tubuh mulai kekurangan mineral, bahkan sebelum kulit menunjukkan perubahan apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh kita sebenarnya selalu memberi sinyal ketika ada sesuatu yang kurang di dalam. Hanya saja, seringkali kita menganggapnya sebagai hal biasa, bagian dari proses menua. Padahal, bisa jadi itu adalah tanda awal bahwa tubuh mulai kekurangan mineral penting. Misalnya, pernahkah Bapak Ibu mengalami luka kecil yang sembuhnya sangat lama? Atau kulit yang mudah sekali memar meski hanya terbentur ringan? Banyak lansia juga mengeluhkan gatal tanpa sebab, atau kulit terasa kering dari dalam meskipun sudah pakai pelembab. Semua itu bisa jadi bukan karena usia, melainkan karena tubuh kekurangan zinc, koper, atau magnesium. Ada juga yang merasa lelah terus-menerus, sulit tidur nyenyak, atau sering mengalami kram otot ringan di malam hari. Gejala-gejala ini terdengar sepele, tapi bila muncul bersamaan, besar kemungkinan itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang berjuang dalam diam. Kadang pasien bertanya pada saya, "Dok, kalau saya merasa kulit saya kering dan gampang gatal, itu memang karena usia?" "Ya." Dan saya biasanya tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya pelan, "Bu, luka kecil di tangan sembuhnya cepat atau lama sekarang? Kalau terbentur ringan, apakah langsung muncul lebam? Dan bagaimana tidurnya? Nyenyak atau sering terbangun karena kram atau rasa gelisah yang tidak jelas?" Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, sebenarnya tubuh kita sedang bicara. Hanya saja, seringkali kita menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal bisa jadi, itu adalah tanda awal bahwa tubuh mulai kekurangan mineral. Bukan hanya di kulit yang tampak dari luar, tapi dari dalam. Dari proses penyembuhan yang lambat, rasa tidak nyaman yang terus berulang, dan kualitas tidur yang makin menurun. Jadi, kalau Bapak Ibu mulai merasakan hal-hal seperti itu, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh sedang berjuang diam-diam, meminta sesuatu yang dulu pernah cukup, tapi kini mulai menipis, yaitu mineral. Saya selalu mengatakan kepada pasien, jangan tunggu sampai kulit rusak dulu baru bertindak. Dengarkan tubuh sejak awal saat ia masih memberi tanda-tanda kecil. Karena semakin cepat kita bertindak, semakin mudah tubuh untuk pulih. Kita telah membahas apa yang bisa terjadi jika kekurangan mineral. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik kulit yang berubah? Apakah hanya soal penampilan atau ada sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya? Mari kita pahami bersama di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, flek hitam, kulit kusam, kerutan halus, semuanya sering dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari proses menua.
Tapi hari ini, kita belajar bahwa banyak perubahan pada kulit justru berasal dari dalam tubuh, dari kurangnya zinc yang membantu membentuk kolagen, dari rendahnya kadar tembaga yang mengatur pigmen kulit, dan dari hilangnya magnesium yang mendukung perbaikan sel dan kualitas tidur. Kulit bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan kondisi tubuh secara menyeluruh. Dan merawatnya bukan tentang membeli krim mahal atau perawatan yang menyakitkan, tapi dimulai dari makanan yang kita pilih, cara kita makan, dan seberapa baik tubuh kita menyerap mineral penting itu. Saya percaya, setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan memperhatikan keseimbangan mineral, memperbaiki pencernaan, dan memberi waktu bagi tubuh untuk pulih, kulit yang sehat dan cerah bukanlah mimpi di usia 60-an. Sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting yang mungkin bisa langsung Bapak Ibu lakukan di rumah. Cobalah mulai dengan menambahkan satu saja bahan sederhana yang kaya mineral, misalnya tempe kukus, atau kacang hijau rebus, atau bahkan hati ayam dalam jumlah kecil. Lalu, perhatikan juga cara makannya. Jangan buru-buru, jangan langsung minum teh atau kopi setelah makan, dan sebisa mungkin tambahkan sedikit lemak sehat agar penyerapan mineral lebih maksimal. Saya tahu ini terdengar sepele, tapi dari pengalaman saya mendampingi para lansia, langkah kecil seperti ini justru sering membawa hasil yang tak disangka-sangka. Bukan karena makanannya mahal, tapi karena tubuh akhirnya bisa menyerap dengan benar apa yang selama ini sebenarnya sudah tersedia. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tulis di komentar satu kata saja, flek. Jika Bapak Ibu pernah mengalami bercak hitam di wajah, satu kata sudah cukup, saya akan tahu Bapak Ibu terhubung dengan isi video ini. Dan kalau Bapak Ibu merasa topik ini benar-benar dekat dengan pengalaman sehari-hari, saya ingin sekali mendengar langsung dari Bapak Ibu. Tulis saja di komentar. Apakah Bapak Ibu pernah merasa bingung saat kulit mulai berubah, padahal tidak ada yang dilakukan berbeda? Atau mungkin sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya tetap tidak seperti yang diharapkan? Saya baca satu persatu, dan dari situlah saya tahu apa yang paling dibutuhkan Bapak Ibu untuk kita bahas bersama di video berikutnya. Kalau ternyata banyak yang tertarik, saya akan siapkan video khusus yang membahas menu harian sederhana untuk bantu penyerapan mineral secara alami, tanpa harus bergantung pada suplemen mahal. Komentar dari Bapak Ibu bukan hanya membantu saya membuat konten yang lebih bermanfaat, tapi juga bisa menjadi penguat bagi lansia lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa, namun belum berani berbagi cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas 3 vitamin penting yang bisa membantu menguatkan kaki dan mencegah kram di usia lanjut. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak Ibu luangkan.